Hai sahabat Latsar, balik lagi bareng saya Cynthia. Hari ini kita bakal ngobrol seru via Zoom bareng rekan-rekan CPNS yang hebat-hebat dari berbagai satker KPU Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Topik kita hari ini tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dalam menjaga persatuan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau sapa satu persatu dulu para narasumber kita yang tersebar dari ujung ke ujung sulit ini. Ada Bang Samuel dari Medan. Gimana nih Bang Samuel, anak Medan di tanah rantau? Halo, Ibu Cynthia. Aman sekali kita di sini. Puji Tuhan, sehat walafiat. Biarpun jauh dari keluarga, tapi semangat tetap harus membara. Apalagi di saat Minahasa Tenggara ini. Karena kalau urusan kerja, apalagi ada ngoni begini, makin semangat kita di sini. Mantap Bang. Yang penting semangat NKRI tetap di hati ya. Nah, kalau yang dari Makassar gimana nih? Ada Kak Zakia yang dari Makassar. Gimana lagi sibuk apa nih di kantor? Ceritain dong dikit kegiatannya hari ini. Halo Cynthia, kabar Alhamdulillah baik. Iya nih lagi sibuk banget ngurusin dokumen keuangan, tapi tetap menyempatkan buat join diskusi ini karena topiknya penting banget. Makassar tetap hadir di hati, tapi raga di Kota Bagu demi negara. Di sini asik kok, teman-teman kantor juga ramah semua. Cie demi negara ya. Memang sih ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Terus kita ada dua narasumber, dua tuan rumah. Chris sama Serencia, gimana suasana di KPU Bolmong dan KPU Minasa? Masih cerah atau lagi galau nih cuacanya? Cynthia, di sini suasananya cerah sekali. Cerah, senyum kita semua hari ini. Kesibukan di KPU Bolmong sekarang ini sih lagi stabil ya semua. Kita sekarang lagi fokus ke peningkatan layanan informasi publik. Jadi kami di sini tetap semangat melayani. Iya nih Cynthia, ada bye-bye juga orang di KPU Minahasa nih. Senang sekali boleh berkumpul dengan Uni semua walaupun cuma lewat cuma layar. Di sini cuaca sering hujan sih, tapi tetap hati tetap hangat kalau bahas soal kebangsaan begini. Nah, mumpung kita lagi kumpul virtual dari berbagai latar belakang suku begini, ada yang dari Batak, Bugis, Minahasa, saya jadi kepikiran, kita ini kan beda-beda banget logat dan bahasanya. Tapi kalau di kantor gimana sih kalian melihat peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika dari Bang Samuel dulu deh ya? Sering nggak sih keseleo logat Bataknya pas lagi rapat? Sering lah, tapi ya itulah seninya kan. Karena menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita. Di KPU Mitra sendiri, aku yang logatnya Medan, ini harus sadar kalau aku sedang di tanah orang. Bahasa Indonesia sendiri menjadi titik temu kita di sini. Kita nggak boleh eksklusif sama suku kita sendiri. Kemudian juga itulah yang membuktikan kita bisa menghargai perbedaan sesuai dengan sila ketiga. Kalau kita nggak punya bahasa formal satu, koordinasi di KPU bisa kacau kan. Betul Bang Samuel, tapi aku mau nambahin dikit, bela negara itu nggak harus selalu soal angkat senjata atau latihan fisik. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar saat melayani masyarakat, itu sudah bentuk bela negara tahu. Kita menunjukkan identitas nasional yang satu. Walaupun jujur, kadang kata kita sering ketukar karena pengaruh bahasa Makassar dan Manado yang memiliki arti yang berbeda. Tapi lewat bahasa juga kita bisa menunjukkan profesionalisme kita sebagai ASN. Benar sekali, Zakia. Bahasa Indonesia itu alat pemersatu yang paling ampuh. Nah, di KPU Bolmong di sini, kita tuh sering kedatangan tamu, baik dari pusat atau dari daerah yang dari luar sulut lah. Dengan bahasa Indonesia, koordinasi jadi makin lancar, instruksi makin jelas, dan potensi salah paham karena perbedaan budaya bisa ditekan. Itu esensi dari kalau di Manado kita sebutnya Torang Semua Bersaudara dalam bingkai NKRI. Dan hebatnya, bahasa ini bikin kita merasa setara, gak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Di kantor, bahasa Indonesia itu jadi bahasa profesionalisme sekaligus bahasa kasih sayang kita untuk yang lainnya, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Tadi kita sudah bahas bagaimana bahasa Indonesia dapat merekatkan kita dari Medan sampai Makassar di Tanah Sulawesi Utara ini. Tapi nih teman-teman, kita harus waspada. Kalau bahasa Indonesia adalah alat untuk membangun jembatan persatuan,
Ada satu ancaman nyata yang justru ingin merubuhkan jembatan yang sudah kita bangun susah payah. Nah, sekarang kita masuk nih ke isu yang mungkin agak berat tapi sangat nyata. Tantangan terbesar kita sebagai ASN KPU adalah isu hoax. Hoax ini ancaman non-militer yang licik. Dia menggunakan bahasa juga, tapi bahasanya provokatif dan penuh kebencian untuk memecah masyarakat jadi kubu-kubu yang bermusuhan. Menurut kalian, gimana cara kita mengimplementasikan nilai bela negara dalam menangani hoax di lingkungan kerja atau sosmed? Ini poin pentingnya teman-teman. Bela negara di era digital, artinya kita harus punya ketahanan informasi. Hoax itu sering pakai narasi yang membenturkan suku atau agama. Sebagai ASN KPU, kita adalah garda terdepan informasi pemilu. Kita harus jadi filter nih teman-teman, bukan malah ikut-ikutan menyebar berita yang belum jelas sumbernya. Kalau kita nggak selektif, kita malah jadi agen perusak integrasi nasional, teman-teman. Setuju banget nih. Aku juga selalu bilang kita harus lawan hoax karena melawan hoax itu bagian dari cinta tanah air. Kalau ada berita miring di grup WA keluarga soal KPU, kita jangan diam saja karena sungkan atau nggak enak. Kita harus luruskan dengan fakta juga. Jangan kasih ruang buat provokator. Kalau kita diam, hoax itu bisa dianggap benar kan? Tapi cara menanganinya harus sistematis. Kita di Satker masing-masing harus proaktif lewat media sosial resmi. Kita buat konten edukasi yang ringan tapi ngena. Kalau ada info yang nggak jelas di grup WhatsApp, kita harus luruskan dengan santun tanpa menggurui. Itu namanya kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga stabilitas masyarakat lewat jempol kita. Ya, literasi digital itu senjata kita sekarang ini. ASN harus jadi problem solver, bukan troublemaker. Kita pastikan informasi yang sampai ke masyarakat itu adalah informasi yang akurat dan netral. Jangan sampai masyarakat terkotak-kotak karena fitnah yang sebenarnya bisa kita cegah dengan satu klik klarifikasi. Wah, sangat menarik ya. Berarti bela negara sekarang itu bukan soal perang fisik, tapi perang melawan kebohongan yang merusak persatuan. Jadi, menjaga lisan dengan bahasa yang baik dan menjaga jempol dari hoax adalah wujud nyata bela negara bagi kita di KPU. Sebelum kita tutup, gimana sih kalian melihat kaitan semua ini dengan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian di kantor? Intinya teman-teman, Pancasila itu harus jadi dasar. Sila ketiga, Persatuan Indonesia harus jadi prioritas. Apapun pilihan politik masyarakat, kita sebagai penyelenggara harus tetap satu dan menjaga persatuan ini. Benar sekali. Jangan karena perbedaan kecil, kita jadi permusuhan. Dan kita harus ingat, identitas kita sebagai ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN, jadi hukumnya wajib. Dan jangan lupa nilai keadilan sosial, memberikan informasi yang benar kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang suku atau agama adalah pengalaman Pancasila yang nyata di lingkungan KPU. Teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di akhir obrolan yang seru ini. Ternyata wawasan kebangsaan itu bukan sekedar teori di buku pelajar ya, tapi nafas kita sehari-hari di kantor KPU. Betul, Cynthia. Dan semoga obrolan kita bisa menginspirasi rekan-rekan Latsar lainnya ya. Artinya, teman-teman, mari kita jadi ASN KPU yang punya wawasan kebangsaan kuat dan selalu siap bela negara melalui informasi yang benar dan bahasa yang mempersatukan. Saya Cynthia pamit, sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Salam integritas. Salam 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 integritas, integritas, KPU KPU melayani. melayani.